Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada pertemuan berikutnya dengan topik itu adalah resistor. Resistor nilainya ditentukan oleh nilai rho-nya. Artinya di sini adalah atau nilai tahanan jenisnya. Di sini maksudnya resistor ini terbuat dia dari bahan apa. Kemudian ini dikali, ini adalah rho-nya menjadi dia resistivity-nya. Kemudian dikali dia dengan panjang resistornya, dibagi dia dengan luas atau diameter resistornya berapa. Ini berlaku untuk resistornya yang ini ya, yang lama, yang karbon. Tapi kalau untuk resistornya yang sekarang, itu dia bahkan dari bahan metal, itu sepertinya rumus ini tidak berlaku. Tapi nanti akan kita coba lihat satu persatu nantinya. Resistor berfungsi untuk menurunkan arus listrik. Semakin besar resistor yang dipasang di dalam sebuah rangkaian, maka akan semakin kecil arus yang mengalir di dalam rangkaian tersebut. Hal ini bisa Anda cek dari soal latihan pertemuan kedua yang Anda sudah buat kemarin. Jadi kan itu ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel analisisnya. Jadi Anda lihat masing-masing tahanan yang terpasang di rangkaian tersebut itu kan dia berbeda-beda. Anda bandingkanlah, kalau tahanannya besar, misalnya ada yang 4 kilo ohm dan ada yang 7 kilo ohm. Mana yang lebih besar arusnya pada saat dia berada di R 7 kilo ohm dengan R yang 4 kilo ohm di rangkaian paralel. Atau misalkan untuk rangkaian seri, berapa tahanan total dari rangkaian serinya? Mana dia yang lebih besar antara gambar 1 dengan gambar 2 dari latihan Anda. Jadi itu bisa Anda cek. Jadi sana untuk membuktikan di sana bahwasanya antara tahanan dengan arus itu adalah berbanding terbalik. Artinya semakin besar nilai tahanan, maka akan semakin kecillah arus yang mengalir dari rangkaian tersebut. Kemudian berikutnya, resistor juga berfungsi untuk menurunkan tegangan dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Dan ini bisa dilihat di resistor yang dipasang pada rangkaian seri. Tetapi kalau untuk resistor yang dipasang dengan tahanannya paralel dengan sumber tegangan, maka nilai tahanannya dia tidak akan berbeda. Kecuali di dalam rangkaian tersebut ada rangkaian kombinasi. Artinya ada rangkaian seri, kemudian ada rangkaian paralelnya, maka rangkaian paralelnya pasti yang R yang dipasang paralel, karena dia sudah ada rangkaian serinya, dia tidak akan sama tegangannya dengan sumber tegangan atau sumber baterainya. Tetapi yang saya maksud di sini itu adalah menurunkan tegangan di sini apabila dia dipasang di rangkaian seri atau rangkaian kombinasi. Dan ini juga bisa Anda cek kembali dengan tugas Anda. Itu kalau untuk di rangkaian seri, Anda lihat di sana, semakin besar tahanannya, maka tegangannya juga akan semakin besar. Jadi Anda bandingkan dia yang tegangan 4 kilo ohm dengan yang 7 kilo ohm. Mana yang besar tegangannya? Kalau dia seri. Tetapi kalau dia paralel, itu nilainya akan sama dia dengan RP-nya. Jadi dia tidak akan berbeda. Jadi yang kita maksudkan di sini adalah apabila dia di rangkaian seri. Kemudian rangkaian kombinasi itu masing-masing tahanan juga akan berbeda nanti tegangannya. Dan dari masing-masing tahanan itulah nanti yang berbeda tersebut bisa Anda hubungkan dia ke beban. Beban ini maksudnya adalah alat yang dikendalikan atau alat yang menjadi outputnya dari sebuah rangkaian. Contohnya itu adalah LED, speaker, kemudian motor, seperti itu. Itu yang disebut dengan beban. Contoh kasusnya, baterai sepeda motor dengan tegangan 12 volt dan arus 5 ampere akan digunakan untuk menghidupkan LED dengan tegangan sumbernya yang dibutuhkan oleh LED tersebut itu adalah 3 volt dan arusnya adalah 5 miliampere. Sementara kita punya baterai sepeda motornya 12 volt dengan arusnya 5 ampere. Kalau ini Anda pasang langsung ke LED-nya, dipastikan nanti LED-nya akan langsung dia hangus. Artinya dia akan langsung terbakar atau rusak. Hal ini dikarenakan daya yang masuk ke dalam LED-nya itu sudah melebihi dari ambang batas aman dari LED-nya.
Kita selesaikan dari kasus ini, penyelesaian solusi satunya pertamalah, jika LED-nya langsung dihubungkan ke baterai, maka dipastikan LED akan langsung putus atau rusak, dikarenakan kelebihan daya. Daya baterai itu adalah 12 volt dikali dengan 5 ampere. Ini di pertemuan satu ada, yaitu P sama dengan I dikali V. Ini adalah 60 watt. Sementara daya yang dibutuhkan dari LED itu berkisar 3 volt dikali dengan 5 miliampere. Artinya dia hanya 15 miliwatt atau 0,015 watt. Jadi sangat kecil sekali. Jadi kalau Anda masukkan 1 watt saja pun, dipastikan di sini LED-nya nanti juga akan hangus. Apalagi kalau kita masukkan dia adalah 60 watt. Yang kedua, jika daya suatu beban melebihi daya maksimumnya, maka beban tersebut akan rusak. Dalam hal ini LED akan rusak. Jadi solusinya mesti digunakan resistor untuk menurunkan beban dari sumber baterai. Artinya di sini adalah untuk menurunkan daya ya. Jadi bukan beban, menurunkan daya. Nanti akan saya revisi tulisannya. Kemudian yang ketiga, besar tahanan yang bisa digunakan di dalam rangkaian tersebut itu adalah, rumusnya di sini adalah V dari baterai, tegangan dari baterai dikurangi dengan tegangan kebutuhan LED dibagi dengan I kebutuhan LED. Dan tegangan yang digunakan baterai ini adalah 12 volt. Kita anggap tegangan LED yang dibutuhkan itu adalah, ini ada perubahan sedikit, saya edit dulu ya. Tadi ini adalah 3 volt. Kemudian di sini bukan beban ya, menurunkan daya. Oke. Kita ubah lagi nih. Nah, jadi besar tahanan yang bisa digunakan di sini adalah baterai dikurangi dengan tegangan dari LED, kemudian dibagi dengan arus kebutuhan dari LED. Jadi kalau di sini tadi adalah LED-nya ini membutuhkan tegangannya adalah 3 volt, maka adalah 12 volt dikurangi 3 volt dibagi dengan 5 ampere. Jadi ini kalau saya cari tadi adalah sekitar 1400 ohm. Dan jika nilai resistor 1400 ohm tidak ada di pasaran, bisa Anda pasang 1200 ohm. Cuma nanti LED-nya agak panas. Atau kalau misalnya agak lebih misalnya 14,7 ada ya. Jadi yang amannya itu 1,47 ohm saja atau 1470 ohm ada. Itu ada rasanya di pasaran. Jadi bisa Anda gunakan seperti itu. Tapi kalau seandainya yang 1200 itu saya rasa tidak ada masalah ya. Saya rasa itu masih bisa dipakai. Biasanya masih bisa ya selama ini yang dipakai. Jadi itu nanti pada praktikum nanti bisa Anda lihat. Oke. Nah, ini bagaimana caranya kita memasang resistor tadi dengan adanya baterai dan LED. Dan ini secara pemasangannya itu adalah diserikan. Karena kalau diparalelkan nanti otomatis di sini adalah tegangan yang dibutuhkan LED itu adalah 12 volt ya, nanti panas dianya. Jadi ini kita serikan dia seperti ini. Oke. Kita serikan dia seperti ini sehingga nanti kebutuhan tegangan dari LED-nya itu bisa 3 volt, kemudian arusnya bisa menjadi 5 miliampere. Kemudian yang kalau dia pasang seperti ini otomatis dia rusak karena apa? Karena arusnya sini adalah 5 ampere. Jadi terlalu besar. Kemudian apakah kita hanya bisa menggunakan sebuah resistor karbon? Alternatif yang kedua itu bisa Anda gunakan potensiometer atau resistor variabel. Resistor variabel artinya di sini adalah nilai resistornya berubah-ubah. Kalau ini adalah dia berubah-ubah tergantung dari posisi dari tuasnya. Nah, di sini untuk pemasangannya, kalau untuk potensiometer dia punya terminalnya atau kakinya ada 3. Kaki 1, kaki 2, dan kaki 3. Jadi kaki satunya atau terminal satunya Anda hubungkan dia dengan positif baterai, kemudian kaki 2-nya atau terminal 2 dari potensionya Anda hubungkan dia dengan positif LED. Sementara negatif LED terhubung dia dengan kaki 3 dari potensio dan terhubung dia dengan negatif baterai. Jadi pemasangannya seperti ini. Ini lebih mudah lagi Anda bekerja karena apa? Karena Anda bisa menyesuaikan nanti dari cahaya yang dihasilkan LED pada saat dia posisinya itu Anda putar potensionya. Nah, kemudian usahakan nanti potensio yang diputar ini jangan terlalu kecil ya. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti beban dari LED ini yang masuk itu besar.
Karena kalau dia LED-nya butuhnya 3 volt dengan arus 5 mA, kita pastikan bahwasannya tahanannya yang kita butuhkan itu berada di range-nya adalah 1400 ohm. Jadi jangan dia jauh lebih kecil dari 1400 ohm ini. Itu yang perlu Anda perhatikan. Untuk supaya LED-nya dia aman dan bisa dipakai lama. Nah, kita masuk kembali kepada resistor. Jadi tujuannya kasus tadi adalah kalau seandainya Anda ingin menghubungkan sebuah beban, apakah bebannya harus LED? Tidak. Jadi bisa yang lain. Jadi sesuaikan kebutuhannya seperti itu. Jadi Anda bisa merancang sebuah rangkaian, bebannya misalnya adalah lampunya lampu DC, kemudian tapi lampu DC-nya kurang dari 60 watt. Misalnya butuhnya hanya 20 watt saja. Berarti nanti berapa resistornya yang bisa Anda pasang dengan menggunakan baterai dari sepeda motor Anda. Jadi itu bisa dicari sendiri. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pembahasan yang lebih detail dengan resistor. Untuk bahan resistor ini juga bisa Anda baca di buku yang sudah Anda download ya, bahannya. Jadi yang untuk informasinya lebih detail itu bisa dibaca di sana. Kemudian Anda juga bisa membaca dari bahan-bahan literatur lainnya untuk menambah resume Anda nantinya. Nah, resistor merupakan komponen pasif yang berfungsi untuk menahan mengalirnya arus listrik dalam sebuah rangkaian listrik. Resistor berdasarkan nilainya terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah fixed resistor, artinya di sini adalah resistor yang nilainya tetap. Artinya nilainya tidak akan berubah-ubah. Kemudian yang kedua ada namanya variable resistor. Resistor dengan nilainya berubah-ubah tergantung dari kondisi lingkungannya. Resistor yang termasuk dengan fixed resistor itu ada namanya SMT, Surface Mount Technology. Jadi ini yang saya bilang tadi, dengan menggunakan rumus yang pertama tadi, ini sepertinya dia tidak bisa ya, tapi saya nggak tahu juga ya. Karena ini sangat tipis sekali, tapi bisa jadi juga. Yang penting kita tahunya bahwasanya resistornya nilainya sekian, dah selesai, itu aja. The SMT Surface Mount Technology, material utamanya di sini adalah timah dioksida dan keramik menggunakan teknik laser sehingga menghasilkan nilai toleransinya yang rendah 0,02%. SMT mempunyai disipasi daya yang rendah. Jadi di sini kalau dia 0,2%, artinya nilai toleransinya dia mendekati dengan nilai yang sebenarnya. Semakin kecil nilai toleransinya, nilai resistornya itu dia semakin bagus. Artinya dia mendekati dari nilai kebutuhan realnya seperti apa. Nah, untuk nilai SMT, bagaimana kita cara membaca dari nilainya? Itu kita lihat dari kodenya. Ada kodenya yang seperti ini, 223. Kalau 223, artinya sini adalah angka pertama, angka kedua, digabungkan, kemudian dikali dengan 10 pangkat angka ketiga. Jadi kalau 223, artinya di sini adalah nilai dari resistornya yang dipasang, ini, itu adalah 22 dikali 10 pangkat 3. Tiganya ini adalah dari angka ketiga. Artinya di sini nilainya adalah 22.000 atau 22 kilo ohm. Kemudian kalau 8202, ini artinya dia menggunakan 4 angka, maka 3 angka pertama kita gabungkan menjadi 820 dikali dengan 10 pangkat angka keempat. Jadi di sini adalah 10 pangkat 2. Artinya sini nilainya adalah 820 dikali 10 pangkat 2 atau 100, maka dia akan menjadi 82.000 atau 82 kilo ohm. Sementara kalau dia 4R7, artinya di sini adalah 4 ohm, 7. Berarti di sini adalah 4,7 ohm. Kalau 0R22, artinya sini adalah 0,22 ohm. Nah, di mana Anda temukan resistor ini? Ini biasanya kita temukan di sini, itu adalah kalau di otomotif itu pada saat Anda membongkar ECU. Pada saat ECU kita bongkar, untuk komponen-komponen resistor seperti ini nanti bisa kita temukan. Jadi dengan kode-kode yang seperti ini. Jadi kalau ini kodenya adalah 101, berarti nilainya di sini adalah 100 ohm. Kalau ini 1R00, berarti di sini adalah 1 ohm. Itu nilainya. Kemudian untuk resistor yang kedua yang termasuk dengan fixed resistor, artinya nilai resistor yang tidak berubah-ubah tetap, itu adalah carbon film resistor.
Di sini toleransinya adalah 5%. Kalau tadi 0,2% berarti 5%. Artinya nilainya bisa dengan nilai pada saat Anda ukur dengan multi, itu dikatakan sebuah resistornya itu bagus kalau seandainya nilainya adalah plus minus 5% dari nilai dari kode warnanya. Artinya sini toleransinya cukup besar. Jadi kalau kita gunakan dalam sebuah rangkaian yang membutuhkan presisi yang sangat akurat, itu tingkat kesalahannya jauh agak melenceng. Jadi kita harus menggunakan resistor dengan nilai toleransinya yang semakin kecil. Kalau perlu adalah 0,00%. Dan ini yang untuk visor resistor. Kemudian ini cara membacanya. Cara membacanya ini ada kode warna. Karena ini nanti akan kita bahas di praktikum, jadi ini tidak kita bahas di teori supaya nanti tidak tumpang tindih. Nanti akan kita bahas di materi praktikum ya. Nilai materi praktikum lagi saya siapkan. Kemudian ada metal resistor. Ini adalah bentuk resistornya seperti ini. Kalau yang untuk karbon itu warnanya kuning atau istilahnya coklat ya, yang birunya ini. Kalau ini justrunya biru. Jadi untuk menentukan dari nilai resistornya juga sama, itu kita bahas di praktikum saja. Dan ini toleransinya adalah sekitar 10-20%. Jadi lebih besar lagi tingkat kesalahan atau tingkat presisinya. Kemudian ada namanya wire wound resistor. Ini resistor yang biasanya digunakan di industri dan ini biasanya nilainya dia agak mahal ya. Dia agak mahal. Ini juga termasuk dari resistor tetap atau fixed resistor. Dan ini cara membacanya, ini gelang warna, ini nanti di praktikum saja ya. Ini ada tentukan warna resistor di sini, atau boleh juga. Jadi bisa jadi Anda buat tugas Anda bisa juga ya. Jadi ditulislah warnanya ini. Ini warna pertamanya kita baca, ini adalah dari 3 warna yang berdekatan ya. Ini kan nampak agak menjauh. Jadi ini kalau ini warna pertama dia tidak mungkin. Karena apa? Karena emas jarang dijadikan sebagai warna pertama. Jadi warna pertama itu kalau berdasarkan tabel ini adalah seperti ini. Tapi hitam pun jarang ya. Jadi adalah biasanya dari 1. Gelang pertama ini Anda lihat, gelang pertama biasanya warna-warnanya adalah ini. Jadi tidak akan pernah Anda temukan gelang pertama warnanya itu hitam, apalagi emas, apalagi perak. Itu tidak akan pernah. Jadi ini tabelnya mengacu ke sini. Jadi tugas pertamanya bisa itu Anda buat, tentukan nilai warnanya. Jadi kalau Anda membuat warnanya, gambarnya pakai warna kan agak susah juga ya. Jadi buat saja. Jadi di sini adalah hijau, strip biru, strip merah, strip emas. Kemudian tentukan nilainya berapa berdasarkan rumusnya. Jadi kalau seandainya ini 4 warna, 1 ini adalah warna toleransi, jadi 3 warnanya dipatokan, berarti 2 warna pertama digabung angkanya, kemudian dikali 10 pangkat warna yang kedua. Angka-angkanya dari mana? Angka-angkanya dari tabel ini. Jadi kalau misalkan ini hijau ada berarti 5, biru berarti 6, berarti 56. Merah warna ketiga berarti kali 10 pangkat 2. Berarti warnanya di sini adalah 56 kali 100. Berarti adalah 5,6 kilo ohm. Plus minus emas. Emas berarti berapa persen di sini? Emas 5%. Jadi cukup 5% saja, nggak usah dicari juga. Ditambah 5% nggak perlu. Dikurangi 5% itu nggak perlu. Ya, itu saja. Kemudian ini warnanya apa? Nilainya berapa? Kemudian semua warna-warna ini silakan Anda tentukan. Jadi buat saja warnanya. Jadi bukan buat gambar berwarna, tidak usah. Nanti susah sekali mencari pensil berwarnanya. Oke, kita masuk kepada variable resistor. Variable resistor yang pertama itu namanya potensiometer. Potensiometer merupakan jenis variable resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-ubah dengan cara memutar porosnya melalui sebuah tuas yang terdapat pada potensiometer. Nilai resistansi potensiometer biasanya tertulis di badan potensiometernya dalam bentuk kode angka. Misalnya ini adalah B50K. Berarti di sini nilai potensionya maksimumnya adalah 50 kilo ohm. Jadi dia bergerak dari 0 ohm sampai dengan 50 kilo ohm. Itu nilai potensionya. Kemudian ada lagi namanya rheostat, merupakan jenis variabel resistor yang berfungsi pada tegangan. Ini yang kita putar-putar, yang bagian atasnya. Ini juga biasanya digunakan di industri, yang untuk kita jarang kita gunakan. Kemudian ini yang untuk potensio, trimpot ya. Trimpot ini biasanya kita sering juga kita temukan ini di alat elektronik sama dengan potensio tadi.
Kalau potensio itu misalnya Anda gunakan untuk pengatur volume, kemudian untuk mengatur bass. Nah, kalau ini juga ada, tetapi ini prinsipnya sama dengan potensio, hanya saja dia pemutarannya dengan menggunakan obeng trim. Ini bisa Anda temukan nanti di multimeter ya. Di multimeter untuk mengatur posisi 0 dari arus dan tegangan. Skalanya. Bisa Anda perhatikan. Ini adalah simbol-simbolnya. Kemudian ini ada lagi yang untuk variabel resistor berikutnya adalah namanya terma resistor. Jadi kalau tadi adalah berdasarkan tuas, perubahan posisi, setiap perubahan tuas maka berubah nilai resistornya. Kalau ini adalah setiap perubahan suhu maka akan berubah nilai resistornya. Nah, contohnya di sini adalah termasistor terdiri dari PTC dan NTC. Kalau PTC itu adalah positive temperature coefficient, artinya di sini semakin tinggi nilai suhunya, maka akan semakin besar juga nilai tahanannya. Kalau dari negative temperature coefficient, negatif ini adalah kebalikan. Kebalikannya, artinya semakin tinggi suhunya, semakin kecil nilai tahanannya. Nah, jadi kalau semakin kecil besar suhu, maka tahanannya akan semakin besar. Jadi dia kebalikannya ya. Kalau ini dia sebanding. Jadi kalau apapun istilah di dalam teknik, kalau positif, itu istilahnya dia adalah sebanding. Kalau negatif, berarti adalah bertolak belakang. Itu intinya seperti itu. Nah, ini PTC, karena dia ini adalah bagian jenis resistor, T-nya adalah temperatur, berarti ini adalah perbandingan antara nilai tahanan dengan nilai suhu, temperatur. Jadi kalau kita lihat di sini, temperaturnya, semakin besar temperaturnya, maka semakin besar juga nilai tahanannya. Jadi kalau yang awalnya pada saat suhunya 100 derajat Celcius, nilai tahanannya adalah masih berkisar kurang dari 100, kemudian masih mungkin sekitar 15 ohm, kemudian pada saat suhunya 150, dia naik menjadi 100 ohm, kemudian suhunya, ini suhu berapa ya? Oh, sorry. Ini yang 150 ya, 150 justru dia menjadi 10.000 ohm. Jadi lebih besar lagi. Sementara pada saat 100 ohm mungkin suhunya ini baru kurang 150 ya kalau kita tarik garis lurusnya. Jadi kurang dari 150. Ini adalah bentuk dari PTC. Kemudian kalau NTC itu adalah kebalikannya. Jadi kalau kita lihat di sini pada saat suhu 20 derajat Celcius itu tahanannya sekitar 12 ohm. Kemudian pada saat suhunya 100 derajat Celcius itu justru tahanannya di sini adalah kurang dari 1 ohm. Jadi dia semakin besar suhunya, semakin kecil tahanannya. Dan ini biasanya kalau untuk variabel resistor ini, itu dia arahnya udah kepada sensor ya. Jadi dia biasanya digunakan untuk rangkaian kontrol. Contohnya lupa saya. Kalau yang untuk PTC ini, contohnya itu bisa di setrika Ananda. Setrika itu kalau kita lihat pada saat kita putar ke posisi maksimum, maka tahanannya dia akan besar, sehingga daya yang dihasilkan juga akan besar. Dayanya dari mana kita tahu bahasa besar? Karena panas temperatur yang dihasilkan. Itu yang untuk PTC ya. Kemudian kalau yang NTC itu bisa jadi dia di ini ya. Biasanya kalau NTC itu kebanyakan digunakan kalau di otomotif itu untuk membuka katup ya. Katup katup dari radiator itu menggunakan prinsipnya dari NTC. Jadi kalau misalnya suhunya sudah 80 derajat temperatur maka nanti dia akan terjadi pembukaan dari katup NTC-nya, termostatnya. Mengalirlah arusnya. Tapi itu nanti arahnya ke ini ya. Ke sensor bagusnya kita lebih bahas nanti, lebih tepatnya. Sekarang kita hanya mengerti tentang konsep dasar komponen saja. Jadi nanti pembahasan detailnya nanti di sensor nanti akan kita bahas. Kenapa dia bisa seperti itu nanti kita bahas di sensor. Semester 2 besok. Oke, kemudian ada lagi namanya di sini adalah LDR. Ini adalah tahanan resistor yang tergantung dari perubahan cahaya yang diterimanya. Ini kalau bisa Anda lihat, ini bisa Anda temukan di lampu-lampu teras yang menggunakan LDR.
yang pada saat malam dia hidup, kemudian pada saat siang dia mati. Atau di lampu-lampu jalan. Itu adalah menggunakan sistem LDR. Adalah menggunakan LDR. Salah satu komponennya ya, jadi bukan LDR TOC yang digunakan, tidak. Jadi dia dilengkapi dengan rangkaian kontrol lainnya. Jadi ini yang untuk LDR, kalau kita lihat di sini, semakin besar cahaya yang diterimanya, kalau ini iluminasi namanya ya, lux, maka tahanannya dia akan semakin kecil. Tahanannya dia akan semakin kecil. Dan kalau tahanannya semakin kecil, otomatis tegangannya kecil ya. Kalau tegangannya kecil, berarti kenapa dia bisa menghidupkan sebuah rangkaian lampu. Padahal kalau kita lihat itu, oh ya, kalau lampu pada saat malam, berarti tahanannya besar ya. Oh iya, makanya dia mati. Karena apa? Karena tegangannya kecil pada saat siang hari. Sementara pada saat dia malam hari, itu tahanannya dia besar. Tahanannya besar, otomatis tegangan yang masuk ke dalam rangkaian itu juga besar. Nah, kalau dia besar, maka dia akan on. Jadi dalam sistem sebuah rangkaian, itu dia ada yang menggunakan pengatur tegangan, ada juga yang menggunakan pengaturnya itu adalah arus. Nah, bagaimana bedanya? Kalau dia pengatur arus, semakin besar arus yang masuk, itu nanti akan menyebabkan sebuah rangkaian itu dia akan on. Nah, kalau arus yang besar, otomatis kita harus menggunakan tahanannya yang kecil. Tetapi kalau dia di dalam sebuah rangkaian itu bebannya diaktifkan dengan menggunakan sistem tegangan kontrolnya, maka semakin besar tahanan yang kita pasang, maka akan semakin besarlah tegangan yang dikeluarkan yang akan dimasukkan kepada beban, sehingga beban akan on. Justru kalau tahanannya kecil, justru dia akan off. Jadi, yang mana yang kita gunakan tergantung dari rangkaian Anda. Apakah menggunakan prinsip dari tegangan on, arus listrik sebagai pengendalinya, atau tegangan yang sebagai pengendalinya. Jadi, dari konsep seperti itu, biasanya kita menggunakan LDR-nya bisa kita tahanannya atau tahanan yang jenis LDR-nya bisa kita tentukan. Dan kalau dia yang bersifat-sifat digital, kontrolnya digital, itu biasanya adalah menggunakan sistem kontrolnya dengan menggunakan variasi tegangan. Tetapi kalau yang bersifat analog, kalau analog itu yang bagaimana? Yang analog itu adalah yang tidak menggunakan microcontroller. Biasanya adalah menggunakan sistemnya adalah menggunakan pengaturnya arus. Jadi on off sebuah rangkaian itu tentukan oleh besar kecilnya arus yang mengalir. Tetapi kalau yang untuk digital, on off sebuahnya rangkaian itu ditentukan oleh besarnya tegangan yang mengalir yang diberikan kepada rangkaian tersebut. Jadi semuanya tergantung dari R yang kita pasang. R-nya apakah resistornya? Tergantung resistornya mana, apakah LDR, apakah potensio, atau resistor biasa saja ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang untuk LDR-nya. Kalau ini dia justru menyala pada saat LDR-nya menerima banyak cahaya. Jadi LED-nya menyala dia pada saat LDR-nya dalam cahayanya banyak. Itu pada siang hari. Jadi kalau ini kesannya ini pada saat siang hari justru LED-nya menyala. Ini kenapa terjadi seperti ini? Karena pengaturannya adalah menggunakan sistemnya adalah sistem arus. Jadi kalau pada saat dia siang hari tahanannya kecil sehingga arus yang mengalirnya besar sehingga LED-nya menyala. Karena ini apa? Karena ini adalah rangkaiannya adalah rangkaian analog, bukan rangkaian digital. Jadi itu bedanya. Nah, kalau kita menggunakan sistem digital, justru ini kebalikannya. Jadi kontrol yang transistor ini kita ganti dengan kontrol digital. Ini justru kebalikannya. Artinya pada saat siang hari justru LED-nya nanti akan mati. Artinya kalau kita ganti dengan lampu, maka lampunya akan mati. Dan apakah rangkaian seperti ini bisa kita gunakan? Bisa. Bisa saja kita gunakan. Ini contohnya misalkan ya, seperti ini. Kalau untuk rangkaian ini bisa kita gunakan nanti adalah untuk pembukaan bagasi mobil. Bagasi mobil itu pada saat kita buka, maka lampu bagasinya nanti akan menyala. Karena apa? Karena LDR-nya mendapat cahaya yang lebih banyak dibandingkan pada saat bagasinya ditutup.
Kemudian pada saat bagasinya tutup, maka ini dia akan mati. Kemudian kalau seandainya Anda gunakan ke yang lain, bisakah? Bisa. Misalnya ke kotak-kotak penyimpanan Anda. Jadi Anda bisa membuat semacam kotak kado, apa ya istilahnya ya. Misalnya kotak perhiasan yang untuk kado itu juga bagus. Jadi nanti pada saat kotaknya dibuka, lampunya menyala. Pada saat ditutup kotaknya, justru lampunya dia akan mati. Jadi ini bisa dipakai. Jadi ini adalah semacam inovasi-inovasi yang bisa kita gunakan untuk di kehidupan sehari-hari kita. Oke, ini sudah. Jadi yang untuk tugas ketiganya, silakan Anda buat resume dari materi ini. Anda bisa menggabungkan dari resumenya bisa digabungkan dari buku, kemudian bisa dihubungkan dari materi PPT ini, atau bisa juga dari bahan lainnya yang terkait dengan resistor. Kemudian Anda kerjakan soal ini saya buat soalnya, kalau di gambar 2 ini kita ganti yang awalnya 470 ohm, kita ganti dengan 10 kilo ohm, apakah yang terjadi pada LED-nya? Maksudnya yang terjadi pada LED ini adalah mengenai cahaya LED-nya. Kemudian Anda jelaskan pakai kajian rumus. Artinya Anda harus menggunakan rumus ya. Ya, Anda gunakan rumus di sini. Ini rumusnya apa ya? Ya, rumusnya seperti tadi. Jadi berapa arusnya? Jadi kalau misalnya apakah LED-nya semakin terang? Kalau semakin terang kenapa? Berarti kenapa? Jadi kenapanya ini Anda bahas dengan berdasarkan rumus yang sudah kita bahas tadi. Jadi ini arahkan dia kepada arusnya kah, kepada dayanya kah, atau kepada tegangan yang pada LED-nya. Kita anggap tegangan LED-nya 3 volt ya. Jadi tegangannya sama, jadi adalah 3 volt. Jadi ini Anda bisa, mungkin kalau saya kasih kata kunci, di sini Anda bisa mengarahkan dia kepada arus yang mengalir saja. Ini kalau untuk rangkaian seri kan arusnya sama semuanya. Pada saat 470 ohm, ini arusnya berapa, kemudian kalau 10 kilo ohm, arusnya berapa. Dan kemudian dampaknya arus, kalau ini kan tegangannya tetap ini, 3 volt. Berarti nanti dayanya pada saat 10 kilo ohm dipasang, itu berapa dayanya. Kemudian pada saat 470 ohm ini berapa dayanya. Kemudian juga bisa dianalisa secara urusnya. Jadi mana LED-nya yang menyala dia lebih terang? Apakah pada saat 470 ohm atau pada saat 10 kilo ohm? Kayaknya arahnya ke arus saja lah ya, nggak usah lah daya, saya rasa itu. Kayak arus saja menurut saya. Arus saja bagusnya, arus ya. Jadi analisisnya di sini adalah analisis arus. Kemudian jelaskan aplikasi dari potensiometer, kemudian PTC, NTC, dan LDR yang ada di sekitar lingkungan Anda. Kalau bisa contohnya selain dari yang sudah dibahas tadi ya. Oke, selamat Anda bekerja. Saya tunggu juga tugasnya nanti. Seperti biasa di grup ya, di grup Telegram kita. Untuk memastikan tugas yang Anda buat itu benar atau tidak. Sebagai perwakilan saja. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.